Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la amma ba'd. Para hadirin dan juga hadir, alhamdulillah berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul untuk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagai kita dikumpulkan di rumah yang semoga Allah berikan keberkahan kepada rumah ini dan juga seluruh penghuninya. Semoga kita juga dikumpulkan di surganya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang luar biasa. Cukuplah sebagai bukti bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang istimewa. Ketika semua ibadah, semua bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita lakukan dengan baik kecuali dengan ilmu. Jika seorang ingin meraih kesuksesan di dunia, maka sudah barang tentu dia harus berilmu, mengilmui bidang dunia yang sedang dia geluti. Maka dia baru bisa sukses di dunia. Maka demikian juga bagi kita ingin mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah, kesuksesan di akhirat, maka tentu lebih butuh kepada ilmu. Sehingga Islam bukan agama yang cukup didasari dengan niat yang baik, tapi untuk bisa berislam dengan baik harus niat yang baik dan harus sesuai dengan ilmu. Makanya syarat diterimanya semua ibadah ya para jamaah sekalian adalah ikhlas. Ikhlas itu berniat baik. Kemudian yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk mengetahui cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ini perlu menuntut ilmu. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menyamakan antara persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah sendiri di dalam hal yang paling penting dalam kehidupan dunia, yaitu di dalam ketauhidan atau keesaan Allah SWT. Allah SWT mengatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi. Demikian juga orang-orang yang berilmu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT. Jadi ini persaksian yang luar biasa. Allah samakan persaksian orang berilmu dengan persaksian Allah di dalam hal yang luar biasa, paling istimewa, paling penting dalam kehidupan dunia ini, yaitu di dalam tauhid, di dalam keesaan kepada Allah SWT. Nah, ini cukup bagi kita untuk meyakini bahwasanya ilmu itu sangat penting dan istimewa. Dan juga alasan bagi kita untuk meyakini bahwasanya kita itu hadir di pengajian, kita itu membaca buku,
kita itu mendengarkan kajian atau bahkan ketika hadir di kajian tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadz, ada sebagian jamaah itu dia mencatat ya kira-kira di menit berapa ya. Mungkin sejak awal dia rekam gitu kan untuk mengetahui menitnya, lalu kemudian di menit ini saya nggak paham, nanti dia akan cari di YouTube rekamannya, didengarkan lagi. Itu perjuangan yang seperti itu, perjuangan kita di dalam ilmu itu bernilai ibadah yang luar biasa. Semua itu adalah ibadah. Hadirnya para jamaah sekalian di tempat ini adalah ibadah yang luar biasa. Para jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema pokok yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah membahas hadis yang sangat mulia, yaitu hadis kedua yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ini biasa disebut oleh ulama dengan sebutan hadis Jibril. Karena di dalam hadis ini perawi hadis yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kedatangan malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelma menjadi sosok manusia, kemudian bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengupas hikmah-hikmah daripada keteladanan malaikat Jibril dalam mencari ilmu, kita akan simak terlebih dahulu hadisnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi dzata yaumin." Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, sedang bermajlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, idh qala'a 'alaina rajulun syadidun bayadis thiyab. Tiba-tiba datanglah seseorang yang pakaiannya bersih, pakaiannya putih, syadidun sawadis sya'ri, kemudian rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak tampak pada diri orang ini bekas-bekas dia pulang dari safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu pun duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu Anda bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Lalu Anda menunaikan salat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji jika kamu mampu melakukan perjalanan menuju tanah suci. Qala sadaqta, Anda benar wahai Muhammad, jawab malaikat Jibril ini. Wa qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat heran. Ya, kami pun heran. Dia yang bertanya, dia yang benarkan jawabannya. Seperti sedang mengetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian juga kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Laki-laki ini pun merespon kembali, sadaqta, Anda benar wahai Muhammad.
Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian tolong jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu menghadirkan keyakinan itu, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis saah. Kemudian jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ini beliau ucapkan seperti ini karena Nabi sudah tahu bahwasanya yang bertanya ini malaikat Jibril. Adapun para sahabat masih heran, ini orang asing ini siapa gerangan? Makanya ketika si orang asing ini merespon jawaban Nabi, qala shadaqta, Anda benar wahai Muhammad. Para sahabat heran, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, ini orang nanya dan dia yang benerin jawab, dan dia yang mengatakan jawabannya benar, seakan-akan orang ini sudah tahu. Padahal ini adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian si laki-laki ini pun bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Tanda kiamat itu adalah ketika budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i. Dan ketika kamu melihat orang yang tidak bersendal, al-urata tidak punya pakaian, kemudian al-'alata miskin, ri'a asya'i kerjaannya mengembalap kambing, tapi dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, setelah laki-laki ini bertanya tentang tanda kiamat tadi, si laki-laki asing ini pun pamit untuk undur diri dari majelis. Tsumma qala ya Umar, atadri manis sa'il? Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahu nggak kamu siapa yang kemarin bertanya? Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa pertanyaan Nabi kepada Umar, atadri manis sa'il? Tahu nggak kamu siapa yang bertanya kemarin? Ini terjadi 3 hari setelah kejadian, ya. Sehingga para sahabat itu selama 3 hari bertanya-tanya, itu orang asing kemarin yang datang itu siapa? Tiba-tiba datang di kajian, langsung maju, mendekati Nabi SAW, sampai menempelkan lutut ke lutut Nabi SAW. Kemudian ketika Umar ditanya seperti itu, Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kata Nabi SAW, yang datang kemarin itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan mengajarkan agama Islam kepada kalian. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hayati atau kita renungi hadis ini, maka hadis ini mengandung atau memberikan pelajaran kepada kita tentang agama dan juga tentang cara mendapatkan ilmu agama yang langsung diteladankan oleh makhluk yang terbaik, makhluk yang paling mulia di kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini malaikat Jibril lakukan kepada manusia yang terbaik, bahkan Rasul yang terbaik, ya, manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadis ini para jamaah sekalian adalah hadis yang sangat mulia. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ummus sunnah. Hadis ini disebut sebagai induknya sunnah, induknya hadis. Sebagaimana Al-Fatihah itu julukannya Ummul Quran, induknya Al-Quran, maka induknya hadis itu hadis Jibril ini. Kenapa disebut ummus sunnah? Karena semua ajaran yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW itu intinya disinggung di dalam hadis ini. Intinya terdapat di hadis Jibril ini.
Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengupas ya satu persatu faedah yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu yang dicontohkan oleh malaikat Jibril di dalam hadis ini. Adapun berkaitan dengan seperti pengertian Islam, kemudian syahadat, salat, demikian juga pembahasan tentang iman, tentang ihsan, maka tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yang fokus pembahasan kita adalah faedah-faedah yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu dari hadis ini. Dan adab menuntut ilmu itu sangat penting para jamaah sekalian. Ya, sampai-sampai para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab, dengan Anda itu beradab dalam menuntut ilmu, maka kamu akan paham ilmu. Baik, faedah yang pertama dari hadis ini yang bisa kita petik adalah hadis ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu, di mana malaikat Jibril alaihissalam sampai datang ke majelis tersebut. Jadi ketika menjelma menjadi manusia, malaikat Jibril tidak datang ke tempat walimahan gitu, atau tempat orang nongkrong di pinggir jalan, atau misalnya menjelma datang ke pasar misalnya gitu. Kira-kira bisa nggak malaikat Jibril seperti itu? Ya bisa-bisa aja. Tapi malaikat Jibril datangnya, Allah kehendaki malaikat Jibril untuk datang di majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya mulianya majlis ilmu. Sampai malaikat Jibril pun hadir dan mendengarkan ilmu, bertanya tentang ilmu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ilmu ini disebutkan dalam hadis yang lain, majlis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman daripada taman-taman surga. Kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, silahkan mampir. Para jamaah, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah, taman surga itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, majalisud dzikir, yaitu majlis-majlis zikir. Dan yang dimaksud dengan zikir dalam hadis ini bukan hanya zikir lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah salah satu bentuk zikir. Tapi zikir bukan hanya itu. Zikir juga ada zikir qalb, zikir hati. Nah, seperti ini kita menyimak, kita menyimak kajian, kita belajar menuntut ilmu, itu adalah zikir hati. Dan itu masuk daripada hadis ini. Kemudian para jamaah sekalian, faedah yang kedua daripada hadis ini, bahwasannya ilmu itu didatangi. Jadi idealnya dalam menuntut ilmu, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Seperti jamaah sekalian saat ini, dari rumah datang ke sini untuk belajar ilmu, ataupun mendatangi tempat kajian. Pokoknya mendatangi di mana majelis ilmu itu diselenggarakan di situ. Nah, inilah ideal dalam menuntut ilmu seperti itu. Dan ini dicontohkan bukan hanya oleh malaikat Jibril, ya, tapi dicontohkan juga oleh para nabi, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak ada yang lebih berilmu di muka bumi ini kecuali saya. Ya. Dan dia lupa menisbatkan ilmunya kepada Allah. Akhirnya ditegur sama Allah SWT bahwa ada orang yang lebih berilmu dari Anda di muka bumi ini. Namanya adalah Khadir. Namanya Khadir. Lalu kemudian Musa alaihissalam pun beristighfar kepada Allah atas ucapan tersebut. Lalu dia bertekad untuk mencari Khidir atau Khadir. Beliau ingin belajar kepada Khadir. Ya. Sebutkan dalam surah Al-Kahfi, lan nabraha hatta yablughal bahraini lan nabraha hatta yablughal majma'al bahraini au amdiya huqubah. Aku tidak akan berhenti bersafar mencari Khadir sampai aku bertemu dengan pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Jadi Nabi Musa alaihissalam cari Khadir. Dia tidak minta malaikat Jibril misalnya
tolong undangkan Khadir, malaikat Jibril tolong undangkan Khadir. Tidak. Tapi beliau minta ditemani oleh Yusha bin Nun, ya, murid beliau, untuk mencari Khadir. Nah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ya, seperti kita mendatangi rumah ini untuk belajar ilmu, seperti kita mendatangi masjid-masjid untuk mendatangi ilmu. Kemudian para jemaah sekalian, faedah yang berikutnya adalah di antara metode menuntut ilmu atau belajar adalah dengan metode bertanya dan metode soal jawab. Ini salah satu metode pembelajaran, yaitu metode soal jawab. Seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu dijawab oleh Nabi, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah," dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu metode belajar, metode menuntut ilmu itu adalah dengan bertanya dan mendengarkan jawaban. Dan ini juga dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika beliau ditanya oleh rekan-rekan beliau tentang kiat, kenapa Anda itu bisa sukses menuntut ilmu, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang gemar bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang berpikir. Tidak cuma bertanya tapi nggak mikir, ya. Bertanya tapi nggak menghayati jawabannya, ya. Ya, kalau seperti itu berarti bertanyanya bukan dengan niat yang benar, ya. Niat yang benar dalam bertanya adalah ketika kita ingin mencari ilmu. Ada orang bertanya nggak cari ilmu, ya tidak. Ada orang bertanya tidak nunggu jawaban, mungkin untuk ngetes ustadznya, ya kan? Atau untuk munculkan fitnah, keributan di majelis. Ada penuntut ilmu yang hatinya, nasallallahu assalamul afiyah, ada kotoran seperti itu.